Biografi Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Insinyur Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari tahun 1911. Beliau beragama Islam dan beliau biasa dipanggil dengan nama Juanda Kartawijaya, yang merupakan seorang politisi. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Sumbangsi terbesar yang pernah ia berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau lebih dikenal dengan negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut United Nations, Convention on Law of the Sea, atau UNCLOS, karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana. Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Juanda merupakan anak pasangan dari Raden Kartawijaya dan Minona. Juanda menghabiskan masa-masa sekolah dasarnya di Hugir Burger School, kemudian ia pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, yaitu Eropensi Lager School. Setelah itu, ia melanjutkan ke Teknisi Hugger School to Bandung, yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Saat itu, ia mengambil jurusan teknik sipil. Saat menjadi mahasiswa, ia juga aktif dalam organisasi non-politik seperti Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Ia pun sempat merasakan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Kemudian, ia bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Juanda merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat. Ia merupakan sosok pegawai negeri yang patut diteladani. Setelah lulus dari TH Bandung, ia lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya. Padahal, di waktu yang sama, ia ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar. Setelah 4 tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, ia mengabdi di Dinas Pemerintahan. Kali ini ia bekerja di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, ia diangkat oleh pemerintah RI sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa Madura. Ia juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri seperti Menteri Perhubungan atau Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan, dan Pertahanan. Ia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMB. Ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa Juanda merupakan seorang pimpinan yang luas. Ia bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu presiden, menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada tanggal 7 November tahun 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 224 tahun 1963, Insinyur Juanda diangkat menjadi tokoh nasional. Kebijakan dan pencapaian Insinyur Haji Juanda Kartawijaya ialah Deklarasi Juanda, stabilitas politik dan ekonomi, dan mempersiapkan transisi ke demokrasi terpimpin. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya memiliki karakteristik nasionalisme dan patriotik, cerdas dan visioner, sederhana dan jujur, berjiwa pemimpin, diplomatis, dan strategis religius. Wafatnya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya wafat pada tanggal 7 November pada tahun 1963 bertempat di Jakarta, Indonesia, dikarenakan serangan jantung. Setelah wafatnya Insinyur Haji Juanda dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Atas jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.